Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita dapat selalu bertawakal kepadanya. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita dapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan kultum Jumat kita yang berjudul Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam saja. Dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke langit ketujuh dan yang terakhir di Sidratul Muntaha. Peristiwa ini merupakan peristiwa penting bagi umat Islam karena di peristiwa inilah beliau mendapatkan perintah yaitu menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Saat perjalanan ke langit ketujuh, Allah mendatangkan buraq kepada Nabi Muhammad, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar daripada kedelai dan lebih kecil daripada bagdal. Lalu mereka tiba di Baitul Maqdis. Lalu malaikat Jibril membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi susu. Nabi Muhammad mengetahui bahwa khamar itu haram, lalu dia memilih bejana berisi susu. Lalu Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang fitrah. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengajarkan kita mana yang baik dan mana yang buruk." Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di langit pertama mereka menemui Nabi Adam, di langit kedua menemui Nabi Yahya dan Isa, di langit ketiga menemui Nabi Yusuf, di langit keempat menemui Nabi Idris, di langit kelima menemui Nabi Harun, dan di langit keenam bertemu Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Diceritakan saat Nabi Muhammad berada di langit keenam, Nabi Musa bersedih atas umatnya yang lebih sedikit dibandingkan umat Nabi Muhammad. Tangisnya bukan rasa iri, namun rasa penyesalan karena umatnya lebih banyak yang mengingkar pada perintah Allah. Adapun hikmah yang kita dapatkan dari Isra Mi'raj ini adalah yang pertama, dengar dan taati. Allah telah memberikan keringanan kepada kita, kita harus menaatinya tanpa mengeluh. Yang kedua, menerima saran. Setelah dinasihati oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad datang kepada Allah untuk meminta mengurangi jumlah rakaat sholat. Ini menunjukkan bahwa dia terbuka untuk menerima nasihat dari Nabi Musa dengan tulus dan penuh harapan. Yang ketiga, menunjukkan perhatian. Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan karena dia peduli kepada kita. Ini menunjukkan cinta dan kekhawatiran Nabi Muhammad yang luar biasa kepada kita. Yang keempat, malu di hadapan Allah. Kita perlu belajar dari Nabi Muhammad saat malu di hadapan Allah. Kita harusnya senantiasa malu karena melewatkan sholat yang diwajibkan kepada kita. Walaupun sudah diringankan, kita tidak boleh meninggalkan satupun sholat yang telah diberikan kepada kita. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Ambil yang baik dan ambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.